Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya. Amin. Oh iya, sebelum pembelajaran, perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Putri. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita harus tetap semangat belajarnya ya anak-anak. Tidak lupa Ibu mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran virus corona dengan cara memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dan semoga ilmu yang akan Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Di sini kita akan membahas konten IPS dalam buku tema 1, kelas 2, subtema 4, hidup rukun di masyarakat. Baik, yang pertama pada halaman 140. Di situ terdapat dua gambar. Gambar yang pertama atau gambar yang di atas, itu gambarnya menunjukkan lingkungan yang sangat kotor dan kumuh. Kemudian, tidak ada seorang pun dalam gambar tersebut membersihkan lingkungannya. Sedangkan pada gambar yang kedua atau gambar yang di bawah, terdapat segerombol warga yang sedang membersihkan lingkungan. Kemudian, mereka saling membantu satu sama lain dan mereka bekerja sama dalam membersihkan lingkungannya agar lingkungan yang mereka tempati menjadi bersih dan nyaman. Nah, jika kalian disuruh memilih antara gambar 1 dan gambar 2, kalian mau pilih tinggal di gambar nomor berapa? Oke, pasti tentunya pilih gambar 2 karena gambar 2 itu tempatnya bersih, rukun bersama warga, dan tentunya juga dapat terhindar dari penyakit. Kemudian pada halaman selanjutnya ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama ada orang yang jatuh dari motor. Kemudian orang yang di sekelilingnya menolong. Apakah itu termasuk ke dalam hidup rukun di masyarakat? Ya, benar ya. Gambar tersebut masuk ke dalam sikap rukun di masyarakat karena sikap tolong-menolong. Kemudian pada gambar kedua, segerombol warga yang sedang bergotong royong membersihkan selokan dan anak-anak membantu memasukkan sampah ke dalam tempat sampah. Nah, apakah itu termasuk ke dalam sikap rukun di masyarakat? Ya, benar juga ya. Itu termasuk ke dalam rukun masyarakat karena terdapat jiwa sosial yaitu saling bekerja sama dan saling membantu. Kemudian pada gambar nomor 3 ada segerombol warga yang sedang bermusyawarah. Kalian tahu apa itu musyawarah? Musyawarah adalah keadaan berkumpul untuk membahas suatu permasalahan sehingga permasalahan itu selesai dengan persetujuan bersama. Nah, dari penjelasan yang tadi Ibu jabarkan, apakah bermusyawarah menunjukkan sikap rukun di masyarakat? Ya, benar ya. Musyawarah juga termasuk ke dalam sikap rukun di masyarakat. Yang gambar yang terakhir, gambar yang nomor 4, yaitu ada gambar dengan lingkungan yang berserakan dengan sampah. Dan
Di gambar tersebut tidak ada seorang pun yang membersihkannya. Apakah itu termasuk ke dalam hidup rukun di masyarakat? Tentu tidak ya, karena tidak ada seorang pun yang peduli terhadap lingkungannya. Baik, pada halaman selanjutnya, dengarkan ibu membacakan cerita ya anak-anak. Judulnya Membuang Sampah di Tempat Sampah. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari cerita yang telah Ibu bacakan tadi, terdapat nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut, yaitu nilai persahabatan, seperti Udin dan Badu, kemudian saling mengingatkan kebaikan. Baik, selanjutnya pada halaman 157. Yang gambar pertama, ada seorang ibu dan Siti. Ibu ini menyuruh Siti untuk membawakan kue-kuehnya kepada bapak-bapak yang sedang gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian pada gambar kedua, Siti dan temannya membawakan kue dan minum kepada para warga yang sedang bergotong royong. Kemudian pada gambar yang ketiga, Siti menawarkan kue kepada seorang bapak, tetapi bapak itu menolak karena masih kenyang. Kemudian gambar yang keempat, Siti menawarkan minum kepada bapak. Kemudian pada gambar yang keempat, Siti menawarkan minum kepada seorang bapak. Kemudian bapak tersebut menerimanya dengan senang hati. Nah, dari keempat gambar tersebut, manakah yang menunjukkan sikap hidup rukun di masyarakat? Ada yang tahu? Ya, benar ya. Pada gambar 1 dan kedua, termasuk ke dalam sikap hidup rukun di masyarakat. Kemudian, gambar manakah yang menunjukkan penolakan? Nah, ada yang tahu? Tadi Ibu sudah jelaskan ya, yang menolak. Ya, benar. Yang menolak itu pada gambar ketiga. Karena bapak tersebut mengatakan, "Tidak, terima kasih nak, bapak masih kenyang. Nanti bapak bisa ambil sendiri." Benar ya? Kemudian pada gambar yang keempat, itu termasuk contoh hidup rukun. Demi menjaga kerukunan di masyarakat dan lingkungan sekitar, jika kita menolak sesuatu, itu ada adabnya. Jangan sampai ucapan kita menyakiti hati teman kita yang memberikan bantuan kepada kita. Oke, selanjutnya ada sebuah cerita lagi. Judulnya Kisah JJ si Jerapah. Pada halaman 175. Ibu bacakan ya, kalian dengarkan baik-baik ya anak-anak. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Sedangkan Jojo bersifat baik hati. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo.
Kakek jerapah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek, saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapat kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lainnya tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka pun menolong JJ. Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, dari cerita tersebut, apa nilai yang dapat kita ambil? Nah, dari cerita tersebut, jangan sampai kita mempunyai sifat sombong. Karena jika kita mempunyai sifat sombong, itu tidak mencerminkan rukun di masyarakat. Dan sifat sombong juga dapat menyebabkan kita dijauhi oleh teman-teman. Oke, baik anak-anak, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini penjelasan Ibu hari ini. Mohon maaf, Ibu hanya bisa menjelaskan secara ringkas pada pembelajaran hari ini. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu jelaskan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mungkin Ibu cukupkan saja sampai di sini. Semoga di lain hari kita dapat bertemu lagi. Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.